Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Puspita Dewi. Saya akan mempresentasikan proyek basis data Oracle menggunakan studi kasus minimarket. Pertama, implementasikan studi kasus yang telah dipilih dengan database Oracle ke dalam sebuah sistem. Minimal ada halaman utama atau dashboard, ada halaman master data dengan insert, update, dan delete, ada implementasi view dan trigger, ada menu transaksi dan laporan cetak PDF atau Excel, ada login dan logout. Berikut ini adalah tampilannya. Ini adalah tampilan dari login sistem minimarket Mitra Jaya. Masukkan username dan passwordnya. Klik masuk. Lalu tampilan akan langsung masuk ke dalam dashboard minimarket Mitra Jaya. Saya akan jelaskan login dari sintaknya. Pertama, membuat session start, lalu dikoneksikan ke user Oracle dengan nama Dinda920 dan password Dinda_920. Lalu untuk proses loginnya, membuat session start lagi dengan mengkoneksikan ke server.php, lalu membuat query select bintang from tabel login admin yang berisikan where yang berisikan username dan password. Lalu sessionnya ketika dimasukkan username akan langsung masuk ke lokasi index.php, yaitu dashboard minimarket Mitra Jaya. Lalu di dalam dashboard minimarket Mitra Jaya ada jumlah dari tiap-tiap master data. Ada jumlah data kasir, jumlah data customer, jumlah data transaksi, jumlah data barang, dan jumlah data supplier. Jumlah ini didapatkan dari sintak index.php, yaitu include koneksi.php. Ini kita mengkoneksikannya terlebih dahulu, lalu membuat perintah select count as jumlah from customer. Ini yang berarti select menghitung jumlah tabel customer. Jadi tabel customer dihitung jumlahnya. Sama untuk yang tabel kasir, transaksi, barang, dan supplier juga sama. Dan di dalam index.php ada data kasir, data customer, data transaksi, data barang, data supplier, dan laporan. Di yang paling bawah ada menu untuk logout. Lalu di dalam data kasir ini ada master datanya, ada ID kasir, nama kasir, TTL kasir, alamat kasir, telepon kasir, dan opsi. Di dalam opsi ada edit dan delete. Saya akan coba untuk tambah data. Di sini ada tambah data. Coba untuk memasukkan data, misalkan seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, ini data kasir berhasil ditambahkan. Klik OK. Lalu data kasir akan otomatis bertambah. Ini ada ID kasir KS013 yang namanya Farah, TTL-nya 21 Januari 96, alamat kasirnya Cikarang, telepon kasirnya ini. Untuk data editnya kita klik data edit. Nah, ini langsung muncul namanya sesuai dengan data yang ada, lalu kita ubah sesuai dengan kemauan kita. Misalkan namanya saya ganti Sarah. Namanya Sarah ya, yang sebelumnya namanya Farah.
di update, klik update, lalu ada pesan data kasir berhasil diubah, klik OK. Nah, ini langsung tersimpan nama yang sudah diupdate, yaitu Sarah. Lalu saya akan mencoba untuk menghapusnya. Klik tanda delete. Localhost says Anda yakin akan menghapus data ini, klik OK. Lalu data berhasil dihapus, klik OK. Nah, lalu data sudah tidak ada karena sudah dihapus. Sintak ini ada di dalam data kasir. Data kasir ini saya masukkan ada kolom tambah data di sini, kolom tambah data. Lalu di dalam kolom tambah data saya buat label ID kasir, nama kasir, TTL kasir, alamat kasir, telepon kasir, dan juga button simpan. Untuk ID kasir kita panggilnya ID yang ada di database-nya sesuai dengan yang ada di database-nya. Ini nama kasir juga sesuai dari database, alamat kasir, ALMT kasir sesuai yang ada di database, telepon kasir, ini TLP kasir sesuai yang ada di database. Lalu ini ada button primary simpan untuk menyimpan, tombol menyimpan. Lalu untuk menampilkan data yang ada di sini, yang data master, ini menggunakan perintah select bintang from kasir, yaitu kita memanggil data tabel kasir yang terdiri dari ID kasir, nama kasir, TTL kasir, alamat kasir, dan juga telepon kasir. Nah, untuk yang button edit dan delete, di sini ada kasir update, ada delete kasir. Untuk yang kasir update, nah ini yang kasir update, sintaknya sama. Yang membedakan adalah ini, kita koneksikan terlebih dahulu ke Oracle database, lalu membuat sintaks select bintang from kasir where ID kasir, yaitu kita memanggil data tabel kasir yang terdiri dari primary key-nya ID kasir. Lalu ada aksi update kasir, actionnya di aksi update kasir di sini. Lalu ada update data. Update data sesuai dengan data yang tadi yang ada di sini. Di sini kan kita masukinnya nama kasir, TTL kasir, seperti itu. Lalu untuk yang aksi update kasir, ini pertama kita panggil dulu koneksi.php, lalu buat seperti nama kasir, TTL kasir, alamat kasir, dan telepon kasir. Misal string ID, postnya ID kasir, nama kasir, nama databasenya nama kasir, TTL kasir, nama databasenya TTL kasir, seperti itu. Lalu membuat query update update kasir, set nama kasir, where ID kasir, yang artinya update data tabel kasir yang berada di nama kasir. Setnya tuh nama kasir, TTL kasir, alamat kasir, telepon kasir. Kolom-kolomnya di where ID kasir, karena ID kasir adalah primary key.
Lokasinya ada di kasir PHP. Untuk yang kasir delete, panggil terlebih dahulu koneksi.php, lalu membuat query delete from kasir where ID kasir. Kita menghapus tabel kasir dari ID kasir, seperti itu. Selanjutnya ada data customer. Di sini di dalam data customer ada tambah data dan ada master data. Untuk master datanya terdiri dari ID customer, nama customer, alamat customer, dan telepon customer. Ada opsinya untuk edit dan delete. Tambah datanya saya coba misalkan KST013, namanya, saya akan memasukkan datanya, lalu simpan. Nah, data customer berhasil ditambah, klik OK. Nah, ini data sudah berhasil ditambah. ID customer KST013 dengan nama customer Dinda, alamat customernya Gramapuri Blok Z, dan juga telepon customer. Sekarang saya mau mencoba untuk mengedit data ini. Nah, ini langsung ada namanya. Saya mau ganti dengan nama Kinan misalnya. Simpan, update. Nah, data customer berhasil diubah. Klik OK. Nah, yang tadi namanya Dinda berganti menjadi Kinan. Saya akan jelaskan sintaknya. Data master customer ada di customer.php. Sintaknya sama seperti kasir.php, hanya beda tabelnya saja. Di tambah data ada ID customer, nama customer, alamat customer, telepon customer. Dipanggil sesuai dengan database ID customer, nama customer, alamat kas, telepon kas, ini nama kas, dan ada button primary, simpan. Dan di dalam data customer ada master data customer. Ini juga sama, membuat perintah select bintang from customer. Sebelumnya harus dikoneksikan terlebih dahulu. Lalu di dalam tabel customer ada ID customer, nama customer, alamat customer, dan telepon customer. Dan untuk yang opsi dipanggil customer update dan juga delete customer. Di dalam delete customer ada delete from customer where ID customer, menghapus dari tabel customer yang berisikan ID customer. Karena ID customer ini primary key, jadi langsung kehapus untuk semuanya. Yang ID customernya sesuai dengan yang kita klik. Nah, ini lokasinya ada di customer.php. Untuk yang update, ini ada aksi update customer. Pertama dipanggil terlebih dahulu koneksi.php, lalu dihubungkan ke database. Ada ID customer, nama customer, alamat customer, dan telepon customer. Untuk query-nya ada update customer, set nama kus, alamat kus, telepon kus, dan where ID customer. Ini artinya update tabel customer. Kita edit nama customernya, edit alamat customernya, edit telepon customernya yang ada di dalam ID customer. Karena ID customer ini primary key, berarti nanti kesimpannya semua sesuai dengan ID customernya, sesuai dengan data yang ingin kita ubah atau edit.
Lalu untuk tambah customer, ini ada koneksikan terlebih dahulu, ada ID customer, nama customer, alamat customer, dan telepon customer sesuai dengan yang ada di tabel database-nya. Lalu membuat query, insert into customer, buka kurung, ID customer, nama kus, alamat kus, telepon kus, values, ID, nama kus, alamat kus, telepon kus. Ini sesuai dengan nama yang ada di dalam database-nya. Insert into customer berarti tambah data di dalam tabel customer, seperti itu. Lalu ada data transaksi. Mohon maaf, untuk yang delete customer juga sama, delete from customer where ID customer. Untuk yang data transaksi ada tambah data, ada master data yang terdiri dari ID transaksi, ID kasir, ID customer, tanggal transaksi, nama transaksi, harga transaksi, jumlah barang, dan total pembayaran. Untuk yang ini adalah penggabungan dari beberapa tabel. Saya akan jelaskan. Di opsinya ada edit dan delete. Sintaknya di transaksi.php. Di sini ada transaksi.php sama seperti sintak yang sebelumnya, hanya saja dikarenakan penggabungan dari beberapa tabel, jadi untuk yang ID kasir, karena ID kasir ini adalah data yang ada di dalam tabel kasir, jadi sintaknya ditambah menjadi ngambil datanya dari tabel kasir. Select bintang from kasir, mengambil data dari tabel kasir. While achieved array, ID kasir kita panggil ID-nya saja. Kita panggil ID-nya saja. Value-nya ID kasir, option-nya ID kasir. Lalu ID customer, karena ID customer berada di dalam tabel customer, jadi kita panggil select bintang from customer, mengambil data dalam tabel customer, dan memanggil primary key-nya saja ID customer. Untuk tanggal transaksi sama seperti yang sebelumnya. Untuk yang ini select bintang from barang. Nah, untuk select bintang from barang ini dikarenakan saya hanya butuh barangnya saja. Jadi perintahnya adalah select bintang from barang, mengambil data dari tabel barang, lalu panggil primary key-nya ID barang, dan data yang ingin kita masukkan, nama barang. Jadi option value-nya ID barang untuk primary key, string nama barang untuk data yang ingin kita tampilkan. Nah, ini untuk yang transaksi. Untuk harga transaksi ini saya ambil dari tabel transaksi. Select bintang from transaksi, ID transaksi, harga transaksi adalah yang kita ingin tampilkan di dalam tabelnya. Jadi option value-nya ID transaksi untuk menambahkan data harga transaksi. Jadi yang kita butuhkan hanya harga transaksinya saja. Ini yang untuk tambah data. Untuk yang master data ini, perintahnya adalah select bintang from transaksi. Jadi select mengambil
data dari tabel transaksi yang terdiri dari ID transaksi, ID kasir, ID customer, tanggal transaksi, nama transaksi, harga transaksi, jumlah barang, dan total pembayaran. Saya akan mencoba menambah data. Misalkan datanya seperti ini. Klik simpan. Nah, data transaksi berhasil ditambah. Lalu klik OK. Ada ya datanya. ID transaksi TR013, ID kasir KS05, ID customernya, tanggal transaksinya 21 Januari 21, nama transaksinya, harga transaksinya, jumlah barang, dan total pembayaran. Untuk editnya, saya akan mencoba untuk edit data. Saya coba misal saya mau mengganti nama transaksinya menjadi Moto. Klik update. Data transaksi berhasil diubah. Klik OK. Lalu muncul menjadi Moto. Sudah, yang sebelumnya adalah kecap bangot terganti menjadi Moto. Lalu saya akan menghapus data ini. Yakin menghapus, klik OK. Data berhasil dihapus, klik OK. Lalu berhasil, datanya sudah tidak ada. Selanjutnya ada data barang. Di dalam data barang ada tambah data dan ada isi dari master data barang yang terdiri dari ID barang, ID supplier, nama barang, jenis barang, harga barang, jumlah stok, tanggal kadaluarsa, dan opsi. Saya akan mencoba untuk ID barang, menambahkan tambah data barang, menambahkan ID barangnya. Misalkan sabun, harga barangnya misalkan harganya 7.000, jumlahnya 40 pak, misal tanggal kadaluarsanya Februari 2023. Simpan. Data barang berhasil ditambah, klik OK. Lalu akan muncul data yang sudah saya tambah sebelumnya. ID barang BRG 013, ID supplier SPL 012, nama barangnya Lux, jenis barangnya sabun, harga barangnya 7.000, jumlah stoknya 40 pak, tanggal kadaluarsanya 1 Februari 2023. Lalu saya ingin mengedit data dari barang 013 ini. Klik edit, lalu saya mau ganti dengan misal segitiga biru. Jenisnya adalah tepung terigu. Klik update. Data berhasil diubah, klik OK. Lalu sudah, ID barang, nama barang segitiga biru, jenis barangnya tepung, sudah diubah. Ini berhasil diubah, lalu klik delete. Anda yakin akan menghapus data ini, klik OK. Data berhasil dihapus, klik OK.
Lalu data sudah tidak ada karena data sudah dihapus. Untuk data barang ini sintaknya sama seperti data kasir atau yang lainnya. Di sini ada barang, ada barang.php. Di dalam tambah data barang ada ID barang, ID supplier, nama barang, jenis barang, harga barang, jumlah stok, dan tanggal kadaluarsa. Nama dari database-nya juga menyesuaikan. Lalu di dalam master data barang memanggil perintah select bintang from barang, memanggil data tabel barang yang terdiri dari ID barang, ID supplier, nama barang, jenis barang, harga barang, jumlah stok, dan tanggal kadaluarsa. Di dalam opsi juga ada barang update, ID barang, delete barang, primary key-nya ID barang. Di dalam aksi update barang ada ini ID barang, ID supplier, nama barang, jenis barang, harga barang, jumlah stok, tanggal kadaluarsa. Perintahnya update barang set ID supplier, mengupdate tabel barang yang berisi ID supplier, nama barang, jenis barang, harga barang, jumlah stok, tanggal kadaluarsa. Jadi yang akan di update adalah ID barang, nama barang, jenis barang, harga barang, jumlah stok, dan tanggal kadaluarsa. Where di dalam ID primary key-nya ID barang. Lalu untuk yang tambah barang di sini menyesuaikan yang ada di dalam database dengan perintah insert into barang, menambahkan data di dalam tabel barang yang berisikan ID barang, ID supplier, nama barang, jenis barang, harga barang, jumlah stok, dan tanggal kadaluarsa. Lalu yang disimpan di dalam barang.php. Selanjutnya untuk yang delete barang sintaknya sama, delete from barang where ID barang. Untuk data supplier di sini ada tambah data, ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, telepon supplier, dan tanggal datang. Ini ada master datanya. Untuk yang data supplier, sintaknya ada di supplier.php. Di dalam supplier.php ada tambah data yang terdiri dari ID supplier, nama supplier, alamat supplier, telepon supplier, tanggal datang, dan inputannya menyesuaikan nama yang ada di dalam database-nya. Seperti ini. Lalu klik simpan. Dan untuk yang master data, sintak perintahnya ada di sini. Include koneksi.php, dikoneksikan terlebih dahulu. Lalu select bintang from supplier, mengambil data dari tabel supplier yang berisi ID supplier, nama supplier, alamat supplier, telepon supplier, tanggal datang, dan opsinya update dan delete. Saya akan mencoba untuk menambahkan data. Misalnya namanya warni, alamat suppliernya Jakarta, teleponnya, tanggal datangnya misalnya tanggal 21
Januari 2022. Klik simpan. Data supplier berhasil ditambah, klik OK. Lalu data supplier berhasil ditambahkan. Ini ada ID supplier, nama suppliernya warna-warni, alamatnya Jakarta, teleponnya ini, dan tanggal datangnya 21 Januari 2022. Lalu diedit, bisa berhasil. Lalu saya mau mengganti namanya menjadi Bintang. Coba diupdate, klik update. Data supplier berhasil diubah, klik OK. Lalu data berhasil diubah, yang tadinya namanya warna-warni menjadi Bintang. Lalu klik tombol delete. Apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Klik OK. Data berhasil dihapus, OK. Lalu data sudah tidak ada karena datanya sudah dihapus. Untuk yang tambah data dan delete data, saya akan jelaskan sintaknya sama seperti yang sebelumnya. Ini ada untuk yang update data. Sini ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, telepon supplier, dan tanggal datang. Update supplier, update tabel supplier yang berisikan nama supplier, alamat supplier, telepon, tanggal datang, dan where ID supplier berarti mengupdate supplier, tabel supplier yang diupdate ini nama supplier, alamat, telepon, tanggal datang di dalam primary key-nya ID supplier. Kita panggilnya ID suppliernya aja, primary key-nya saja. Lalu untuk yang delete supplier, ini sama, delete from supplier where ID supplier, menghapus data supplier di dalam ID supplier, memanggil ID-nya, primary key-nya. Lalu untuk yang tambah supplier, ini sama, menyesuaikan database-nya. Lalu perintahnya adalah insert into supplier, menambahkan data supplier yaitu ID supplier, nama supplier, alamat, telepon, dan tanggal datang. Lalu untuk yang laporan, ini adalah tampilan dari laporan minimarket Mitra Jaya. Saya akan menjelaskan sintaknya. Di dalam laporan ada nomor ID transaksi, ada ID kasir, ada ID customer, ada nama transaksi, tanggal transaksi, jumlah barang, harga transaksi, dan total pembayaran. Untuk sintak perintahnya adalah memanggil, mengkoneksikan terlebih dahulu, lalu membuat nomor dan membuat total, lalu membuat perintah select inner join, select kasir, menambahkan tabel kasir, tabel customer, tabel transaksi ke dalam yang ada di dalam transaksi. Dari transaksi kemudian di inner join tabel kasir, transaksi, primary key-nya ID kasir, di dalam tabel kasir, lalu ID kasir di inner join tabel customer, on transaksi, ID customer, customer ID customer, order by, transaksi ID transaksi. Jadi menambahkan 3 tabel di dalam laporan, lalu menyesuaikan sesuai dengan
nama databasenya. Di dalam laporan ada perintah print dan cetak. Perintah print dan cetak ada di sintak ini. Lalu saya akan jelaskan perintah cetak.php. Ini ada perintah cetak.php. Laporan PHP adalah tempatnya. Yang ini adalah laporan.php. Lalu membuat title cetak data dan scriptnya window.print. Ketika ini di print, sintak ini yang menjalankan. Kemudian cetak Excel dikoneksikan terlebih dahulu, lalu menggunakan fungsi rupiah. Kemudian untuk fungsi rupiah ada di dalam sini. Nah, ini fungsi rupiah. Kemudian ini menyesuaikan sama database-nya. Inner join-nya juga sama. Karena saya akan mencetak data yang ada di dalam laporan. Coba untuk di print, klik print, lalu berhasil. Ini sudah bisa ya, sudah bisa di print. Nah, ini sudah nampil datanya sesuai dengan data laporan. Lalu untuk ini diklik mencetak data, cetak data Excel, mohon maaf, menampilkan data Excel, diklik. Nah, ini muncul ya, sudah ada sesuai dengan data yang ada nomor ID kasir, ID customer, harga transaksi, dan total pembayaran. Sudah selesai, klik keluar, logout. Nah, langsung balik lagi ke tampilan login.php yang sistem minimarket Mitra Jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.